Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Ramdan dari kelompok 8. Bersama teman saya yang bernama Penti De Vega akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Hukum Islam di Indonesia pada masa Kesultanan, Kolonialisme dan Kerajaan. Hukum Islam adalah suatu sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang didasarkan pada tingkah laku mukallaf yang telah mengikat bagi pemeluk-pemeluknya. Menurut Muhammad Ali At-Tahanawi dalam kitabnya Kisyaf Latilahat, Al-Funun memberikan pengertian hukum Islam berdasarkan akidah, ibadah, akhlak dan muamalah. 1. Hukum Islam pada masa Kesultanan. 1. Kesultanan Samudra Pasai. Samudra Pasai adalah negara Islam pertama di Indonesia yang berdiri sekitar abad ke-13 Masehi, yang merupakan proses islamisasi daerah-daerah pantai yang dulu pernah disinggahi oleh pedagang Muslim sejak abad ke-7. Menurut Ibnu Battuta, kerajaan ini sangat berperan penting dalam mengislamkan daerah Jawa dan Malaka. 2. Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh merupakan samudra pasai yang pernah dijajah oleh bangsa Portugis pada sekitar abad 1512. Dan perkembangannya diantaranya memiliki sistem pemerintah yang teratur dan sistematik. 3. Kesultanan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah. Ini telah memiliki kadi dan kesultanan yang dijabat oleh Sultan Sunan Kalijaga. 4. Kesultanan Mataram. Kesultanan Mataram merupakan kerajaan Islam di Pulau Jawa yang didirikan oleh Sutawijaya, kemudian digantikan oleh Sultan Agung Hanyorokusumo. Pada masa pemerintahan Sultan Agung inilah kemudian hukum Islam mulai mengalami kemajuan, yang terlihat dari perubahan pada struktur tata hukum di Kerajaan Mataram dengan mengadili permasalahan yang dianggap dapat mengancam keselamatan kerajaan. 5. Kesultanan Cirebon merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa Barat. Hukum Islam di kerajaan ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dan pengaruh sehingga mampu menghentikan kedudukan hukum Jawa kuno sebagai hukum asli yang diterapkan oleh penduduk setempat pada masa kerajaan Cirebon tersebut. Kesultanan Banten merupakan kerajaan Islam di Indonesia yang memiliki hubungan internasional dengan kerajaan Aceh yang dijuluki dengan Serambi Mekah, kerajaan Mughal dan masa Kesultanan Abdul Fattah. Kerajaan Ternate dan Tidore. Pada masa pemerintahan kerajaan Ternate dan Tidore sekitar abad ke-18, Sultan Zainal Abidin, hukum adat pemerintahan kerajaan berhasil diubahnya menjadi syariat Islam yang kemudian dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. 2. Hukum Islam pada masa kolonialisme. 1. Pada masa penjajahan Belanda, yang mana pada akhir abad ke-16 atau tepatnya 1596 Masehi, organisasi perubahan dagang Belanda VOC menyandarkan kapalnya di Pulau Banten. Tujuan awalnya hanyalah untuk berdagang dan hingga akhirnya tujuannya adalah mencari rempah-rempah. Yaitu dengan menguasai rempah-rempah di Indonesia. Perkembangan Islam pertama adanya toleransi pihak Belanda melalui VOC yang memberikan ruang agak luas bagi perkembangan hukum Islam. Keduanya agar upaya interferensi Belanda terhadap hukum Islam dengan menghadapkan dengan hukum adat. Dan dalam hal tersebut maka muncullah beberapa teori seperti teori Receptio on Publicu, yaitu menyatakan bahwa syariat Islam berlaku bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, teori Resepti berdasarkan keinginan Snokhoranye mencegah orang-orang pribumi rakyat jajahan tidak terlalu kuat memegang ajaran agama Islam. Sebab hukum Islam memegang kuat ajaran Islam dan hukum Islam tidak mudah dipengaruhi oleh peradaban barat. Oleh karena itu, ia memberikan saran kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mengurus Islam di Indonesia. 3. Teori reseptik balik. Di zaman Daendos muncullah pendapat yang mengatakan bahwa hukum Islam adalah hukum asli pribumi. Karena pendapat itu mulailah Daendos mengeluarkan peraturan yang menyatakan bahwa hukum agama yang orang Jawa tidak boleh diganggu dan hak-hak
mereka untuk memutus beberapa macam perkara tentang perwakilan kewarisan harus diakui oleh kekuasaan pemerintah Belanda. Masa kolonialisme Jepang, setelah Jenderal Der Ponter dinyatakan kalah tanpa syarat kepada Panglima Militer Jepang untuk kawasan selatan pada tanggal 8 Maret 1942, dan Jepang mengumumkan berbagai peraturan. Salah satu di antaranya adalah Undang-Undang Kekuasaan yang sebelumnya ditangani oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, mestinya harus itu ditentukan berkaitan pada tetapnya posisi keberlangsungan hukum Islam. Pemerintah kolonialisme Jepang tetap melakukan berbagai kebijakan untuk mengikat simpati umat Islam di Indonesia. Beberapa di antaranya itu mendirikan SMUBU, kantor urusan agama Islam yang dipimpin dan dikelola oleh bangsa Indonesia sendiri. Ketiga, hukum Indonesia pada masa kemerdekaan. Pertama yaitu pada masa Orde Lama, selama kurang lebih 5 tahun setelah memproklamasi kemerdekaan, Indonesia masuk dalam masa-masa revolusi, disusul dengan kekalahan Jepang oleh tentara-tentara sekutu. Belanda berhasil menduduki kembali beberapa wilayah Indonesia, di mana ia kemudian membuat negara-negara kecil yang maksud adalah mengepung Republik Indonesia. Berbagai perundingan terjadi seperti perundingan Linggarjati. Dengan berlakunya konstitusi tersebut, RUD 1995 dinyatakan berlaku sebagai konstitusi Indonesia yang merupakan salah satu dari 16 bagian negara Republik Indonesia Serikat. Konstitusi RIS sendiri jika ditelaah sulit untuk dikatakan sebagai konstitusi yang menampung aspirasi hukum Islam. Dua, pada masa Orde Baru. Ketika Orde Baru lahir pada tahun 1960-an, muncullah harapan berbagai kalangan dalam masyarakat dalam kehidupan yang lebih beradab. Dengan dihancurkannya PKI dan Underbow yang disertai trik dari berbagai kelompok politik yang diwarnai kekerasan politik, terciptalah era baru yang berisi janji-janji bagi komunitas yang secara diametral tidak sesuai dengan PKI. Lahirnya perundang-undangan yang bersentuhan langsung dengan pemberlakuan hukum Islam di Indonesia dapat dirinci sebagai berikut. Pertama, masa lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dua, masa lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 tentang wakaf. Dan tiga, masa lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Empat, masa lahirnya Inpres Nomor 1 Tahun 1961 tentang kompilasi hukum di Indonesia. 5, masa lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1952 tentang perbankan. Dan terakhir yaitu masa hukum Islam pada masa reformasi. Masyarakat dibangun dengan dasar hamba Allah. Konsep-konsep dasar masyarakat berbudaya. Ketika masa reformasi mengartikan Orde Baru, keinginan menasional hukum Islam sangat kuat. Perkembangan hukum Islam pada masa ini mengalami kemajuan. Perkembangan hukum Islam pada masa ini mengalami kemajuan secara akurat. Hukum Islam mulai disosialisasi dalam kehidupan sosial. Menurut ketentuan undang-undang ini, setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengatur wilayahnya sendiri, termasuk dalam bidang hukum, yaitu otonomi daerah. Wilayah cakupan mereka sangat luas, tidak hanya masalah hukum privat atau perdana, tetapi masuk dalam ranah hukum publik. Secara garis besar, pemberlakuan hukum Islam di berbagai wilayah Indonesia dapat dibedakan dalam dua kelompok, yaitu penegasan sebagian. Penegasan hukum sepenuhnya dapat dilihat dari Provinsi Nagari Aceh Darussalam. Provinsi Nagari Aceh Darussalam adalah daerah terdepan dalam pelaksanaan hukum Islam di Indonesia. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang keistimewaan Provinsi Nagari Aceh Darussalam. Keistimewaan tersebut terbagi menjadi 4 hal, diantaranya 1. Penerapan syariat Islam di seluruh aspek kehidupan beragama. 2. Penggunaan kurikulum pendidikan berdasarkan syariat Islam tanpa mengabaikan kurikulum umum. 3. Pemasukan unsur adat dalam sistem pemerintahan desa. 4. Pengakuan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.
Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Banyak salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.